Para WNI yang ada di Kamboja ini kayaknya udah mulai panik nih positive people, di mana mereka ini berbondong-bondong mendatangi KBRI Indonesia di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Nah, ini ribuan orang udah berdatangan. Kalau per ini video dibuat, tadi gue sempat lihat angkanya ini udah mencapai 2.000 orang. Nah loh, lalu mereka ini sebenarnya pengen apa? Tentu pengen pulang ke Indonesia, karena kita tahu ya bahwa pemerintah Kamboja ini lagi gencar-gencarnya memberantas markas-markas judol. Kalau kita lihat di pemberitaan, bahkan bosnya ini udah ketangkep juga seperti itu. Makanya ini kayaknya pada panik. Lalu bagaimana respon dari warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ya, maksudnya terkait dari pemberitaan banyaknya warga, ribuan warga Indonesia ini yang mendatangi KBRI. Kita kutip informasinya dari Fakta Group atau fakta.indo laman Instagram. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. 1726 WNI ini di kantor kedutaan depan ya, di halaman depan, karena biasanya emang nggak boleh masuk kalau di kedutaan-kedutaan itu. Di depan jalan. Kalau kita lihat, wah. Ini kan angkanya tadi bilang masih 1.700-an, tapi sekarang ini udah 2.000-an ya tadi update-nya gitu. Kita baca caption-nya. Ini tadi nggak ada suaranya atau gimana? Oh ini. Oh. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Prabowo dan semua petinggi-petinggi di Indonesia, tolonglah bantu warga-warga Indonesia ini untuk pulang, Pak. Udah 3 hari kami nggak makan, Pak. Udah berapa hari kami lontang-lantung di sini, Pak. Kami cuma menganggarkan apa yang mau dianggarkan lagi, makan udah nggak bisa. Inilah sekarang kami di sini nih, Pak. Duit udah nggak punya. Wah, sedih banget ya lihatnya para WNI ini yang sedang berada di Kamboja dan ingin pulang gitu ya. Kita baca dulu captionnya. Sebanyak 1.700 warga negara Indonesia yang kabur dari markas judol dan penipuan online di Kamboja mendatangi KBRI Phnom Penh untuk meminta dipulangkan ke tanah air. Lonjakan ini terjadi seiring penindakan besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap sindikat judol dan penipuan online. Operasi tersebut memicu pembubaran pusat-pusat penipuan setelah bos besar jaringan scam ditangkap dan dideportasi. Ribuan orang terlihat berhamburan meninggalkan lokasi sambil membawa koper, monitor, komputer, hingga hewan peliharaan. Nah, kayaknya lagi pada kocar-kacir nih di sana. Kita baca dulu komentar netizen seperti apa. Kalau kita lihat tuh tadi ya dari nada yang bikin video, aduh sedih banget ya, kayak miris, kasihan ya. Wah, tapi kalau netizen Indonesia gimana nih menanggapi pemberitaan ini? Kita cek di kolom komentar fakta.indo. Hati-hati kalau pulang mereka membawa ilmu nipu. Ngapain dipulangkan? Hama nggak usah dipulangkan. Untung sunyi, rugi berbunyi. Pergi bisik-bisik, pulang berisik. Mereka pelaku ngapain disebut korban? Karena hama-hama ini banyak orang Indonesia terjerat judol, ngejual uang saudara sendiri buat kelilit pinjol buat judol. Jemput aja pakai kapal Ronghia tengah laut ledakin. Pergi diam-diam, mau pulang nggak bisa malah ngerepotin. Pergi diam-diam lu, pulang minta diongkosin. NJS. Gajian minum minuman miras, rokok Marlboro kalau berangkatnya tanpa KBRI, pulangnya jangan minta anterin KBRI dong. Kerja mereka di sana nipu orang, ngapain dipulangkan? Nipu di sini nanti mereka nipu di sini lah kurang lebih. Dia tuh bukan korban scam, tapi pelaku scam. Jangan dibela, ngapain kesono giliran begini minta bantuan. Hal seperti ini tidak perlu terjadi jika 19 juta lapangan pekerjaan terrealisasi. Berangkat jadi scammer, pulang serasa korban. Pergi tanpa pamit, petantang petenteng mau pulang ngemis. Ekstradisi masuk ke Indonesia diadili karena melakukan kejahatan scammer. Mereka kesana atas kesadaran dan kemauan mereka sendiri karena mau dapat duit banyak cepat. Ilegal kan? Bukan pahlawan devisa. Jelas dikasih pulang, ntar kalau kondusif balik lagi ke sono lagi mereka. Proses mereka balik ke sini ya kali gratis, pasti pakai duit negara lah, yang notabene-nya tuh duit pajak-pajak kita yang kerjanya jujur. Mending bantu masyarakat yang lagi bencana atau masyarakat miskin di sini. Ilmu scam yang dipelajarin di Kamboja bakal dipraktekkan di Indonesia.
Datang jadi ninja, pulang jadi Sunio. Jangan ditolong, biarkan aja. Penjarain tuh dulu 15 tahun baru boleh pulang. Mereka scammer terkutuk. Mereka pelaku kriminal, tidak bisa negara melindungi pelaku kriminal. Jangan mau Pak, beberapa di antara mereka udah diingetin untuk jangan tergiur uang judol. Bahkan sedikit di antara mereka nyiksa junior dan mungkin beberapa juga ada yang terduga pelaku ikut dalam penjualan organ manusia. Mereka itulah yang menipu keluarga kita, mereka yang mengambil uang kita, mengambil uang keluarga kita, banyak korban mereka. Hati-hati, pulang dengan ilmu scam. Jangan mereka pelaku. Gue ngerinya mereka sudah paham cara scam dan nipu, pulang ke Indonesia nggak ada kerjaan, malah beraksi nipu lagi. Nah ini kalau kita baca mayoritas komentar ya, mereka bukan korban, mereka pelaku tindak kriminal, silahkan pulang dan penjarakan mereka. Tahu mereka kesana buat kerja jadi scammer atau judul, makanya pergi diam-diam, bukan jalur resmi. Nah kita tahu ya bahwa mereka ini kan berangkat, tadi netizen mereka ini berangkat diam-diam terus giliran sekarang ada masalah keluar-keluar istilahnya kayak gitu. Dan mereka ini udah tahu kalau mereka akan kerja ke sana pasti untuk jadi apa, seperti itu positive people. Dan yaitu banyak yang gak setuju karena banyak korban dari scammer-scammer judul itu dan lain sebagainya. Korbannya warga negara Indonesia, ada yang sampai bahkan bundir kemarin ya, ada yang pegawai coffee shop di mana itu ya, gue lupa, pokoknya dia sampai bundir karena terjerat pinjol dan ya mungkin karena judul seperti itu positive people. Jadi ini kayaknya banyak warga negara Indonesia yang nggak setuju mereka untuk pulang, dan kalau pulang kayaknya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah itu tadi kayaknya mereka masih ketahan di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk minta dipulangkan ke Indonesia. Tapi berbeda nih dengan Korea Selatan. Nah Korea Selatan ini memulangkan warga negaranya dari Kamboja. Ada 73 orang, masih dari Fakta Indo, Fakta Group, kita cobain simak informasinya. Ini. Jadi berbeda dengan Indonesia yang belum memulangkan ya. Kalau di Korea ini sebanyak 73 warga Korea Selatan yang kabur dari markas scam Kamboja diekstradisi dan tiba di Bandara Incheon dalam keadaan diborgol pada Jumat 23 Januari 2026 untuk diadili. Mereka terlibat berbagai skema online scam termasuk judi online serta penipuan asmara dan investasi kripto. Sedikitnya 869 warga Korsel menjadi korban dengan total kerugian mencapai 46 miliar won atau sekitar 48,6 miliar won atau sekitar 557 miliar. Markas penipuan online di Kamboja diketahui mempekerjakan warga dari berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Cina, Taiwan hingga Korea Selatan. Para pekerja tersebut umumnya ditugaskan menargetkan korban dari negara asal mereka masing-masing. Nih kalau Korea Selatan langsung ya. Oh ini warga Korsel. Dia tuh menghambur-hamburkan duit. Ini momen mereka dapat duit ya, habis dari menipu baik judol, scam, love scammer dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pengen tahu kurang lebihnya seperti apa itu, coba deh nonton film Nomor Beats. Kalau nggak salah judulnya Nomor Beats, itu terkait dari judul-judul seperti itu. Nah itu bisa ditonton terlebih dahulu film itu biar jadi referensi. Nah itu jadi kayak ketika ada korban, nah mereka dapat banyak tuh, mereka menghambur-hamburkan uang. Dan ini adalah story dari warga Korea Selatan seperti itu. Dan itu Korea Selatan langsung memulangkan mereka dan dijadikan tersangka ekstradisi. Wah, kita baca dulu komentarnya, masih dari Fakta Indo. Di Indo disambut seperti korban padahal mereka punya ilmu scam membohongi warga Indonesia sendiri. Ini baru keren kalau orang Indo diselamatin dari Kamboja, harus begini pokoknya. Berangkatnya diam-diam, pulangnya teriak-teriak minta jemput. Harusnya di Indonesia juga dipulangkan mereka dari Kamboja seperti ini, diborgol dan diadili karena sudah banyak korbannya dari Indonesia atas ulah mereka. Mereka aja waktu nipu orang banyak kagak kasihan, masa kita kasihan sama mereka? Oh tidak, malahan mereka pulang bawa ilmu dari sana, takutnya disalahgunakan di dalam negeri. Betul kata ketua OJK, mereka bukan korban tapi pelaku scam dan itu kriminal, harus diadili dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal kan berangkatnya atas kemauan sendiri, udah banyak yang nekat, udah tahu mau kerja di Kamboja, mereka mau
pulang mungkin udah nggak bisa ngejar target. Di Indo ribuan warganya kalau balik ke sini malah jadi beban MBG, apa suruh jadi tentara bayaran Rusia aja. Sakit hati saya melihat mereka bersenang-senang hamburin uang dari hasil seperti ini. Nanti kalau pulang Indo, semoga mendapatkan hukuman bukan hanya rehabilitasi semata atau bahkan disambut dan dibebaskan. Ingat, korban dari judul bukan hanya harta, benda, tapi juga nyawa. Rombongan playing victim. Nah, itu tadi ya komentar-komentar dari netizen. Tentu kita juga apresiasi dari langkah pemerintah Korea yang memulangkan mereka, warga negara mereka, tapi dijadikan tahanan atau tersangka seperti itu positif people. Nah, kalau di Indonesia ini pastinya masih belum tahu nih akan dipulangkan kapan dan lain sebagainya, dan apakah akan menjadi tersangka atau enggak, kita belum tahu update-nya nanti bakal seperti apa. Karena kalau mereka udah sampai KBRI ya berarti kan mereka udah nggak punya paspor dong, karena menurut gua kalau dia punya paspor, punya ini resmi ya tinggal pulang aja, istilahnya tinggal beli tiket pesawat, bener nggak? Iya, nggak perlu ke KBRI kan. Kalau biasanya kita ke KBRI kalau lagi di luar negeri karena kita ada problem, misalnya paspor kita hilang dan lain sebagainya. Nah ini kayaknya mereka emang berangkat ke sana emang nggak ada dokumen lengkapnya. Jadi tapi kok bisa masuk ya? Nah itu tadi positive people, gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Wassalamualaikum.